Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes, kita membaca pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-13. Demikianlah kita mengetahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Sekarang saya minta saudara-saudara kembali membaca dari ayat yang ke-10 sampai ke-12 semua. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, saudara-saudara, kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Sekarang berilah berita-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu melalui ayat-ayat yang sudah kami baca ke dalam hati kami masing-masing. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, beberapa pasal di dalam seluruh kitab ini adalah bicara tentang cinta kasih, dan khususnya pasal keempat. Kita sudah berbicara berkali-kali tentang Allah itu kasih, dan kasih itu mengutus anak, dan anak itu mati supaya kita mendapatkan hidup. Setelah kita menerima hidup, kita menerima kasih, kita belajar saling mengasihi. Sehingga kasih bukan bersumber dari manusia, kasih bersumber dari Tuhan Allah. Inilah perbedaan iman Kristen dengan semua agama yang lain. Karena tidak ada agama yang mengidentikan Allah dengan kasih. Di dalam pengertian mereka, kasih hanya atribut daripada Allah. Kasih hanya salah satu sifat daripada ilahi. Tapi di dalam Alkitab langsung berkata, God is love. Love is not only a moral nature of God. Love is the substance of God. Kasih itu adalah substansi Tuhan Allah. Maka bukan saja Tuhan itu penuh dengan kasih, bukan saja Tuhan penuh dengan kemurahan seperti diajarkan oleh agama-agama yang lain, tapi di dalam kitab suci Tuhan memakai satu-satunya rasul, yaitu Yohanes, mengatakan satu-satunya unsur yang tidak pernah muncul di dalam ajaran siapapun, termasuk filosof Greka atau filosof di timur. Saudara-saudara, di dalam Greka itu kalimat-kalimat mengenai cinta kasih itu banyak. Amor itu cinta kasih, filia itu cinta kasih, saudara-saudara. Eros itu cinta kasih. Tetapi kitab suci berbeda dengan Plato, kitab suci berbeda dengan Aristotle, kitab suci berbeda dengan kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Empedokles atau filosof yang lain. Empedokles mengatakan dua hal yang merubah seluruh keadaan dunia. Pertama, kasih. Kedua, benci. Di mana kasih berada, keperkumpulan, persatuan,
keharmonisan dan persekutuan, perdamaian itu terjadi. Di mana benci berada, perceraian, iri hati, cemburu, dan pertengkaran, perselisihan, dan perperangan terjadi. Yang mempersatukan itu kasih, yang memecahkan itu adalah benci. Ini ada Empedokles. Empedokles percaya ada 4 unsur yang menjadi ultimate reality to compose this universe. Pertama, tanah. Kedua, udara. Ketiga, air. Keempat, api. Nah, pagi ini saya tidak mengajar tentang filsafat dari Greka, tetapi dia menyetuskan kasih mempertemukan dan benci yang memecah belahkan. Kasih memperdamaikan, benci menceraikan. Ini memang unsur yang sangat penting. Sampai pada waktu Plato, dia mengatakan eros, menginginkan, mencintai sesuatu yang lebih tinggi. Manusia tidak suka yang lebih rendah, yang lebih jelek, yang lebih tidak bermutu, kita buang. Yang lebih tinggi, yang lebih bernilai, kita ingin. Di dalam keinginan, kita cari uang untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Kita berbanting tulang untuk mendapatkan sesuatu yang kita rindukan. Kita dengan cara apapun berkorban untuk mendapatkan yang kita cinta. Saudara-saudara, yang kita cinta selalu tinggi, selalu lebih tinggi, lebih bernilai, lebih berharga, dan kita menuju ke atas. Itu eros yang dikatakan oleh Plato. Saudara-saudara sekalian, tetapi pada abad 20 ada seorang Swedia yang namanya Andrei Nygren. Dia menulis satu buku yang berjudul mengenai agape. Nah, saudara-saudara, dialah yang memberitahu kepada kita tentang bedanya cinta kasih di dalam kitab suci dibanding filsafat-filsafat yang lain. Saya sudah pernah berkata kepada saudara, di dalam pikiran Konghucu, cinta itu apa? Di dalam Mencius, cinta itu apa? Di dalam Muti, itu cinta itu apa? Di dalam Sun Yat-sen, cinta itu apa? Pada waktu kita gabungkan semua pengajaran yang paling baik, yang paling penting mengenai cinta di seluruh muka bumi, baik kuno, modern, baik barat, baik timur, akhirnya kita menemukan tidak ada yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pakai amor, Tuhan tidak pakai eros, Tuhan tidak pakai filia, Tuhan pakai istilah khusus namanya agape. Saudara-saudara, agape adalah cinta Tuhan. Cinta Tuhan berlainan dengan cinta manusia. Cinta laki-laki kepada perempuan adalah karena cantik, karena muda. Tidak ada orang yang umurnya 20 mau nikah sama nenek umur 80. Tidak ada. Itu cinta yang agung. Tidak ada itu. Karena apa? Kita mau yang cantik. Dan perempuan nikah sama pria kebanyakan karena mendapatkan sesuatu keamanan, sekuritas hidup. Entah pria itu ganteng tidak ganteng, kalau bisa jamin wanita hidup sejahtera dan cukup, dia bisa tergerak. Tetapi saudara-saudara, pria cinta wanita lebih pandang eros, eloknya, mukanya. Wanita pandang laki lebih pandang kepada kejantanan dan sekuritas yang di zamannya. Itu berarti satu tujuan yang tidak terlepas dari motivasi cinta. Tapi saudara-saudara sekalian, kita menginginkan yang lebih cantik, lebih baik, lebih kaya, lebih kuat, lebih secure, lebih pintar, lebih. Itu adalah cinta dari bawah yang menuju ke atas. Tetapi saudara-saudara, Andrei Nygren mengatakan the total different direction. The love of God is not from below up, but the love of God from up to down. Allah mengasihi kepada yang jelek, yang berdosa, yang menjadi musuh, yang kurang ajar, yang najis, yang penuh dengan kejahatan, yang tidak layak untuk dicintai. Di sini kita melihat arah itu berbeda. Manusia di dalam filsafat, filosofi, fileosofia, filosofos, fileosofia. Aku mencintai bijaksana karena aku kurang bijaksana. Lalu cinta kasih Allah bukan filia,
bukan cinta kasih semacam filia itu, adalah agape, turun dari atas ke bawah. Kenapa Allah harus mengasihi kita? Apakah kita mempunyai sesuatu yang lebih indah di mana di dalam hidupnya Allah tidak memiliki? Tidak. Apakah kita lebih bijak dari Tuhan Allah? Tidak. Apakah kita terlalu elok? Tidak. Segala sesuatu yang dimiliki oleh kita adalah hasil karya Tuhan, adalah sesuatu produksi ciptaan Tuhan, adalah sesuatu kemurahan Tuhan. Itu sebab tidak ada sesuatu apapun di dalam diri manusia yang berdosa patut dirindukan, dikagumi, atau diinginkan oleh Tuhan. Lalu mengapa Tuhan mengasihi kita? Karena Dia adalah bersubstansi kasih. God is love. That's not same with God is merciful. God is love itself. An sich, bahasa Jerman. Allah itu adalah cinta itu sendiri. Maka Allah mencintai kita bukan karena engkau baik, bukan karena saya bagus, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya. Allah mencintai kita karena Allah itu kasih adanya. Dan Dia memberikan anak yang tunggal turun, bukan untuk dikagumi, bukan untuk disembah sujud, dibunuh di atas kayu salib, dipaku di atas Golgota, dan disitulah kasih dinyatakan. Di sini katakan anak mengirimkan anaknya menjadi korban pendamaian. Inilah kasih. This is love. Di mana cintamu? Oh Tuhan, engkau kurang cinta saya. Bukan Tuhan kurang cinta kamu. Kamu kurang ajar. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Kristus sudah mati bagi kita. Inilah kasih. Yohanes beri kesimpulan, tidak bicara tentang anugerah yang bersifat materi. Yohanes tidak mengatakan inilah kasih. Dia memberikan mobil, dia memberikan rumah, dia memberikan kekayaan, dia memberikan banyak anugerah materi kepadamu. Sama sekali tidak. This is love. When you know God sacrificed Himself to be the sacrifice of reconciliation, to reconcile you who is the enemy of God to become His children. This is love. Inilah kasih. Dan kasih itu turun, kasih itu korban, kasih itu bukan dari bawah ke atas, kasih itu dari atas ke bawah. Setelah engkau mengerti ini, maka Yohanes mengatakan, itulah sebabnya mari kita saling mengasihi. Saudara-saudara, kita saling mengasihi karena kasih itu sudah terima, sudah merubah, dan sudah masuk ke dalam hati kita masing-masing. Jikalau kita tidak mengasihi satu dengan lain, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Richard Niebuhr di dalam bukunya mengatakan satu hal. Kenapa orang Yahudi membunuh Yesus Kristus? Karena mereka sadar jikalau Yesus terus berada, kebudayaan Yahudi harus hancur. Jikalau kebudayaan Yahudi harus dilestarikan, Kristus harus hancur. Di antara kedua ini pilih satu, maka orang Israel memperalat hukum Musa, memperalat perjanjian lama untuk menegakkan legalisis diri sendiri untuk membunuh Yesus Kristus. Tapi mereka takut membunuh. Mereka takut kalau membunuh Yesus, padahal hati mereka ingin membunuh. Maka mereka pinjam kalimat daripada Pilatus, pinjam tangan dari Pilatus, pinjam tangan daripada kerajaan Romawi untuk memaku Yesus Kristus. Dan di situ mereka puas. Maka benci dan jasa diri. Aku melakukan Taurat, aku adalah orang yang baik. Dan Yesus Kristus berani mengatakan Dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, ini hujatan. Dia harus dibunuh. Akhirnya agama Yahudi terus menerus melawan firman dan dia tidak datang kepada Tuhan. Yesus berkata di Yohanes pasal 8, if you come from God, you also come to me, because I am from God. No one come to the Father but by me. And no one come to me except the power from God to draw you to here. And everyone who come to me will never be forsaken, even one. Ini kalimat Yesus yang begitu tegas. Dan orang Yahudi mengatakan,
kami bapaknya Abraham, kami bapaknya Allah. Tuhan mengatakan, no, your father is Satan. Kalimat paling kejam, kalimat yang paling keras, paling tajam menusuk ke orang Yahudi adalah kalimat ini. Yesus berkata, hei Farisi, hei ahli Taurat, hei orang-orang ahli hukum, bapamu bukan Tuhan Allah, bapamu bukan Abraham, bapamu setan adanya. Saya sangat pesimis terhadap dunia ini, tapi saya tahu ada rencana Tuhan sebelum Kristus datang. Dunia ini makin kacau karena manusia tidak mau Tuhan. Saudara-saudara, lalu di mana boleh mendapatkan kasih? Jikalau di dalam agama pun tidak boleh mendapatkan kasih, di mana? Hanya di atas kayu salib. Setelah ribuan tahun itu orang Yahudi mempunyai agama Yahudi, sampai sekarang makin benci, bukan? Lalu engkau bilang, bukankah setelah 2000 tahun Yesus datang ke dunia tetap penuh dengan kebencian? Jangan salah. Orang Kristen yang sejati, dia bukan kompromi, sehingga dia bukan kasihi semua orang, tapi dia mempunyai prinsip. Namun kasih tetap adalah satu dasar yang sesungguhnya di dalam hatinya. Kita harus mengasihi karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan dengan kasih dari Allah, kita memakai kasih yang sama untuk mengasihi orang lain. Mulai dari mengasihi orang-orang yang diselamatkan di dalam cinta kasih keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan, jikalau kita tidak mengasihi orang, maka kita tak mungkin mengasihi Allah. Dan di sini dikatakan lagi, kasih Allah berdiam di dalam hati kita, maka kita sudah dikasihi Allah. Kita harus saling mengasihi. Hari ini saya tidak akan membahas ayat per ayat, dan saya akan memberikan beberapa prinsip mengapa kita sulit mengasihi orang lain. Saudara masih ingat saya berkata, hidup manusia ada dua kantongan, satu di depan, satu di belakang. Kita selalu melemparkan semua kejelekan orang lain di kantongan depan. Kita selalu melemparkan kejelekan kita di kantongan belakang. Sehingga salahnya sendiri dah lihat, salahnya orang lain terus dilihat. Kedua, kita selalu melempar ke depan semua jasa diri kita sendiri, dan kita lempar ke kantongan belakang semua kebaikan orang lain. Sehingga orang baik kepada engkau lupa, orang lain baik kepada engkau abaikan. Tapi engkau baik sama orang lain, hitung terus. Kamu berapa jahat sama saya berapa jahat kepada engkau. Orang seperti ini tak mungkin mengasihi orang lain. Saudara-saudara, saya membiasakan diri lebih suka melihat kebajikan, kelebihan, kebaikan, dan kemungkinan yang ada pada orang itu. Sehingga bukan terus melihat kejelekan, ketidakmungkinan, lalu akhirnya siram air dingin kepada dia. Kita berusaha mendorong. Memang orang begini agak bodoh, orang begini agak akan kecewa pada akhirnya. Tapi lebih baik berbuat baik, akhirnya dikecewakan, daripada berbuat jahat, mendapatkan untung yang banyak. Ini ada filsafat bijaksana dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan Allah memberikan hujan kepada orang baik, juga memberi hujan kepada orang yang jahat. Tuhan memberikan matahari kepada orang yang benar, juga kepada orang yang tidak benar. Itu namanya common grace. Common grace is equally given to different kind of people. God never make it difference. Saudara-saudara, tetapi orang melawan Tuhan, orang mendapatkan matahari, mendapatkan hujan, mendapatkan anugerah umum, mendapatkan kesehatan. Apakah bersyukur kepada Tuhan? Tidak. Mereka pakai kesehatan untuk berzina, pakai kesehatan untuk berkelahi, pakai kesehatan untuk membunuh, pakai kesehatan untuk berbuat segala macam dosa dan kejahatan. Tuhan biarkan, Tuhan toleran, Tuhan tunggu mereka bertobat. Roma pasal 2 ayat 4. Hei kamu kira engkau berbuat dosa terus? Tidak tahukah anugerah Tuhan adalah toleran, sabar, menunggu engkau sampai bertobat. Tapi kau menimbun kemarahan Tuhan dengan melakukan segala kejahatan. Saudara-saudara sekalian, cinta kasih kepada orang lain, nah tentu dibalas. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu undang orang 1 kali makan, dia mungkin ingat 10 tahun.
Kalau kamu kasih orang makan 10 tahun, dia mungkin lupa 1 hari. Terus undang dia makan. Sesudah itu dia kira, ya memang begitu kan? Mestinya begitu kan? Tidak ada perasaan terima kasih. Lalu dia akan lupakan semua diam 1 hari. Sudah 10 tahun kasih orang makan, hari pertama tidak kasih makan, dia mulai benci kamu. Itulah manusia. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Allah mengasihi kita. Kita tidak membalas kasih kepada Tuhan Allah. Tidak apa-apa. Tuhan tidak minta. Dan Tuhan berkata, kasihilah satu dengan lain. If you cannot love God, love one another. That is demanded in the Bible. Allah begitu mengasihi kita, mari kita saling mengasihi. Belajar dari Tuhan. Bagaimana berkorban. Bagaimana ingin orang lain. Kita susah mencintai orang lain. Pertama, kita selalu lihat kelemahan, kekurangan orang lain yang membencikan. Maka kita susah mencintai orang lain. Kedua, kita tidak gampang mencintai orang lain karena kita terlebih dahulu tidak mencintai diri. Nah, kalimat ini paradoks. Engkau bilang, saya terlalu cinta diri, maka tidak cinta orang lain. Tidak. Itu buat ajaran Alkitab. Justru saya tidak bisa mencintai diri, maka tidak bisa mencintai orang lain. Mencintai diri adalah dasar untuk mencintai orang lain. Semua 1, 2, 3. Mencintai diri adalah dasar untuk mencintai orang lain. Mengapa begini? Karena Alkitab mengatakan, cintalah sesamamu seperti engkau mencintai diri sendiri. Love another one. Love other people just like you love you yourself. So self-love is the foundation of loving others. Kenapa kita benci orang lain? Karena kita benci manusia hidup ini yang begitu susah. Begitu benci. Begitu banyak bitterness. Benci kepada diri. Akhirnya semua orang lain dibenci. Engkau benci orang lain. Engkau kurang cinta orang lain. Karena engkau belum mengerti bagaimana mencintai diri. Seharusnya bagaimana sih kita mencintai diri? Kita mencintai diri kita melalui pandangan Tuhan, bukan melalui keinginan diri sendiri. Kalau kita mencintai diri hanya berdasarkan kemauan sendiri, kita akan bias, kita akan tidak fair, kita tidak justice, kita akan tidak karu-karuan. Saudara-saudara, belajar mendisiplin diri, belajar mencintai diri, belajar menghargai diri. Karena aku adalah makhluk yang mulia. I am very glorious being. I am very honorable being. Because I am created after the image and the likeness of God. The dignity of man is planted by God in my heart. I should love myself and understand in other people there is also one very honorable, very glorious self inside. Self. That self should be harmonized with the understanding of I should love myself and I love the great self of others. All together become one human society dengan kasih terhadap diri yang menjalankan orang lain. Ini kedua. Ketiga, mengapakah kita sulit mencintai orang lain? Karena kita lebih cinta dan melayani mamon, maka tidak ada orang lain yang bernilai. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan memberatkan ini, meringankan yang itu. Mempentingkan ini, tidak akan mempenting yang itu. Menghargai ini, menghina yang itu. Engkau tidak bisa melayani dua Tuhan. Kalau bukan benci satu, cinta satu, maka terbalik. Engkau mencinta yang ini, benci yang lain. Saudara-saudara, kalau hatimu betul-betul melayani Tuhan, dengan melayani Tuhan, engkau melihat semua manusia itu dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Engkau harus mengasihi mereka. Tetapi kalau engkau mencintanya mamon, mencintanya materi, mencintanya profit, semua orang itu menjadi mangsamu. Nah, mungkin engkau mencintai dia. Engkau ketemu siapa? Mangsa dia. Ketemu siapa? Telan dia. Cinta kepada orang ini tidak mungkin. Karena hatimu bukan ada manusia. Hatimu adalah cuma uang. Orang yang mempentingkan uang saja, semua manusia dianggap binatang. Orang yang taunya profit saja, semua orang dianggap alat. You never treat people as a means. You always treat people as a goal. You are the goal of my life, my service, my love, my witness, my message.
Saudara-saudara, saya setiap kali khotbah tidak menjadikan ini tempat saya memuliakan diri, tidak. Menjadikan manusia-manusia objek yang boleh menerima firman yang Tuhan taruh di dalam hatiku untuk menjadi berita membangun engkau. You are my goal of ministry, the goal of my sermon, the goal of my idea, the goal of my service. Bukan means. Jangan memperalat manusia untuk mencapai sesuatu di luar manusia. Hadapilah manusia, setiap manusia itu satu objek kasih, satu objek pelayanan. Dengan demikian, baru engkau menjadi berkat bagi orang lain, baru hidupmu menjadi hidup yang bernilai kekal. Saudara-saudara, ketiga, mengapakah kita tidak bisa mencintai orang lain? Keempat, kita tidak mencintai Tuhan, tidak bisa mencintai orang lain karena kita orang yang terlalu mementingkan segala hal yang melanggar hukum. Tuhan Yesus mengatakan karena yang illegal makin banyak, maka kasih makin kurang. Berarti orang makin berani berbuat pelanggaran. Cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama akan makin luntur. Ini satu dalil yang terbalik. Saudara-saudara, orang yang melakukan kebajikan, melakukan cinta kasih, makin dia mempunyai keberanian menolak hal-hal yang tidak beres. Orang yang berani melakukan hal yang tidak beres, makin kekurangan menambah di dalam cinta kasih. Nah, ini tidak bisa ditolak karena ini kalimat dari Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata sebelum dia datang, pelanggaran makin tambah, maka kasih makin kurang. Pelanggaran tambah, kasih kurang. Khawatir tambah, iman kurang. Jahat tambah, kebajikan kurang. Benci tambah, cinta kasih kurang. Ini menjadi sesuatu yang tidak seimbang. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita terus berani melanggar, berani berbuat hal yang illegal, yang tidak beres, lambat laun cinta kasih akan luntur terus daripada kita. Bukan saja demikian, Alkitab mengatakan barang siapa mengasihi dunia, kasih terhadap Allah tidak ada di dalam hatinya. Saudara-saudara, saya tidak berarti kasih itu kompromi. Kasih itu toleransi, berdosa boleh sembarang. Orang berdosa dikasih biar dia berdosa. Bukan. Orang benar yang tegas, tetapi dia tetap mempunyai kasih. Kasihnya itu mahal. Kasihnya itu berharga sekali. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita melihat the one who was hung on the cross is the Son of God. The Son of the glorious God. The Son of holy God. He was crucified on the cross. And that kind of love is love of holiness, the love of righteousness, the love of dignity. Bukan love of compromise, bukan the love of doing sins, bukan love of unending toleration to all the evil. Bukan. Cinta kasih yang suci, cinta kasih yang adil, cinta kasih yang agung, cinta kasih yang mempunyai dignity yang tinggi. Itulah cinta orang Kristen. Bukan aku mencintai Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan terlebih dahulu mencintai aku. Maka aku belajar bagaimana menerima kasih dan bagaimana membagikan kepada orang lain. Sehingga siapapun dekat engkau, siapapun makin kenal engkau, makin merasa ada sesuatu dari kasih Tuhan yang mengalir melalui hidupmu kepada dia. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah kasih. Engkau adalah sumber kasih. Engkau juga adalah pemberi kasih. Engkau adalah Tuhan yang kasih dengan suci, kasih dengan adil, kasih dengan dignity, kasih dengan kasih yang kekal, kasih dengan kemuliaan dan kehormatan, kasih yang tidak berkompromi dengan dosa. Dan Engkau memberikan pengajaran kepada kami, supaya kami juga mengasihi satu dengan lain. Tuhan pimpin kami, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.